Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Pertama, terkait manajemen kualitas rantai pasok atau SCQM. Sekarang kualitas produk bukan lagi hanya urusan tim pemeriksa di dalam pabrik, melainkan tanggung jawab bersama dari hulu ke hilir. Untuk menjaga kualitas ini, kita harus mengelola 3 aliran utama secara sinergis, yaitu aliran barang yang bergerak dari masuk menuju konsumen, aliran uang sebagai pembayaran yang bergerak dari konsumen kembali ke hulu, serta aliran informasi 2 arah yang menghubungkan seluruh pihak secara real time. Selanjutnya, memahami sisi hulu upstream dan sisi hilir downstream. Rantai pasok dibagi menjadi 2 area besar dengan fokus yang berbeda. Sisi hulu upstream berfokus pada input, yaitu segala proses sebelum produksi dimulai seperti undian masuk, negosiasi, dan memastikan kualitas bahan baku aman. Sementara itu, sisi hilir atau downstream berfokus pada output, yaitu proses setelah barang jadi diproduksi, mulai dari penyimpanan di gudang, pengiriman oleh kurir, hingga pengelolaan hubungan dan komplain pelanggan. Selanjutnya, 2 model standar mengelola rantai pasok. Untuk merapikan proses yang kompleks, industri global biasanya menggunakan 2 jenis kerangka kerja. Pertama, model SCOR yang berfokus pada optimalisasi operasional melalui 6 proses utama, yaitu 1. Plan adalah aktivitas menghubungkan semua proses lain untuk menyelaraskan kegiatan rantai pasok dengan tujuan bisnis. Kedua, source, yaitu proses mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, make, yaitu operasi produksi yang mengubah input menjadi produk jadi. Yang keempat, deliver, yang adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian produk oleh pelanggan hingga pengiriman fisik. Yang kelima, return, yaitu pengelolaan aliran balik produk akibat kerusakan, kelebihan stok, atau kebutuhan daur ulang. Yang keenam, enable, yaitu aktivitas pendukung yang mengintegrasikan strategi rantai pasok seperti manajemen risiko dan tata kelola data. Sementara itu, model kedua adalah framework GSCF yang lebih menekankan pada pembangunan hubungan bisnis strategis jangka panjang antar perusahaan. Selanjutnya, kualitas pemasok atau supply quality management. Pemasok adalah fondasi awal karena jika kualitas bahan baku di hulu buruk, maka produk akhir di hilir pasti akan cacat. Untuk menjaga kualitas ini, perusahaan menggunakan supplier scorecard sebagai rapor digital untuk menilai kinerja pemasok berdasarkan aspek kualitas, ketepatan waktu, dan biaya. Selain itu, digunakan juga metode AHP, yaitu sebuah sistem hitungan logis agar manajer bisa memilih pemasok terbaik secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar insting atau asal murah. Selanjutnya, alat pengendalian kualitas. 7 basic quality tools. Saat proses produksi berjalan, perusahaan bergantung pada penggunaan alat statistik untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan mengurangi variasi proses. Ketujuh alat kualitas dasar tersebut meliputi yang pertama, diagram sebab akibat Fishbone, yang adalah alat untuk melacak sumber masalah kembali ke akar penyebabnya dengan mengkategorikan faktor seperti manusia atau mesin. Kedua, lembar periksa atau check sheet, yaitu alat pengumpulan data terstruktur untuk mengorganisir fakta yang ditemukan selama inspeksi. Ketiga, bagan kendali atau control card, yaitu alat yang digunakan untuk mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Yang keempat, diagram Pareto adalah alat untuk mengidentifikasi sejumlah kecil sumber masalah utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek negatif. Yang kelima, histogram, yaitu grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik untuk menganalisis sebaran proses. Yang keenam, diagram tebar atau scatter diagram, yaitu alat yang menjelaskan hubungan antara 2 variabel untuk melihat korelasi sebab akibat. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu analisis stratifikasi atau Volcker, yang adalah metode membagi data atau memetakan urutan langkah proses untuk memahami detail operasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok. Dalam merespon data di lapangan, keputusan manajemen rantai pasok dibagi menjadi 3 tingkatan waktu. Pertama adalah keputusan strategis untuk jangka panjang, seperti menentukan lokasi pabrik baru. Kedua adalah keputusan taktis untuk jangka menengah, seperti memilih mitra logistik tahunan. Dan ketiga adalah keputusan operasional untuk skala harian, seperti menyusun jadwal pengiriman barang hari ini. Selanjutnya, intisari dari studi kasus industri. Kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan berbagai perusahaan besar seperti PT XYZ yang sempat merugi karena data antar divisinya tidak sinkron sehingga stok holding mereka berantakan, yang akhirnya diselesaikan dengan integrasi sistem informasi.
Di sisi lain ada juga Intel yang sukses memangkas biaya chip murah melalui model inventaris vendor. Ada juga Starbucks yang berhasil bangkit setelah menyederhanakan rantai pasoknya menjadi struktur plan make deliver. Dan yang terakhir ada juga PT TMI yang berhasil meningkatkan reliabilitasnya dengan mengubah cara memilih pemasok dari yang semula tebak-tebakan menjadi menggunakan metode ilmiah atau AHP. Yang terakhir yaitu komunikasi bisnis dan manajemen Teskom depan. Pada akhirnya, semua analisis teknis ini harus mampu dikomunikasikan secara efektif kepada manajemen puncak melalui memo rekomendasi bisnis yang ringkas dan presentasi yang profesional. Selain itu, demi menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, perusahaan wajib menjalankan mitigasi risiko seperti menyiapkan rencana cadangan dan diversifikasi pemasok, serta wajib menerapkan prinsip Grand Supply Chain atau ESG untuk memastikan seluruh aliran rantai pasok berjalan dengan ramah lingkungan dan etis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.